Halo Tribuners, selamat siang. Anda sedang menyaksikan program Live Report on the Spot bersama Tribun Timur edisi 16 Desember 2021. Di mana siang ini kami akan menyaksikan program yang dimana akan menampilkan berita yang terpopuler dan juga kabar yang pastinya fenomenal dan akan dikabarkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Untuk itu kita mulai dari berita pertama, di mana viral siswi SMK Negeri 1 Jeneponto dikeroyok pelajar SMK Negeri 8. Beredar video pengeroyokan siswi sekolah menengah kejuruan SMK Negeri 1 Jeneponto, Sulawesi Selatan, di mana siswi tersebut berasal dari SMK Negeri 1 Jeneponto dan pelakunya diduga dari SMK Negeri 8 Jeneponto. Lokasi pengeroyokan berlangsung di tribun Stadion Mini Turatea, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu pada tanggal 3 Desember. Dan video juga yang beredar berdurasi 24 detik, di mana nampak sekelompok siswi yang menggunakan seragam sekolah. Dan diketahui juga korban bernama Rizna Aprilia. Atas kejadian ini, korban merasa keberatan dan melaporkan pelaku ke polisi. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita akan terhubung langsung dengan rekan Rakib yang sudah berada di lokasi. Halo, selamat siang rekan Rakib. Ya, selamat siang Kinang di studio. Baik, bisa Anda jelaskan sebenarnya seperti apa kronologi kejadian pengeroyokan siswi di Kabupaten Jeneponto? Ya, baik. Hari ini saya akan melaporkan terkait viralnya video siswi yang dikeroyok. Nah, di mana kronologi kejadian ini terjadi di sekitar Tribun Mini Stadion Turatea. Pada saat itu, pada hari kejadian, hari Jumat, siswi ini sudah pulang sekolah. Terus si korban nongkrong di Tribun Stadion Mini. Pada saat itu juga korban dan seorang temannya laki-laki sedang ngobrol. Tiba-tiba datang anak sekolah dari SMK 8 mendatangi si korban untuk menanyakan dan sekaligus mendorong korban, terus menarik korban ke dalam stadion hingga korban terseret sejauh sekitar 5 meter dari lokasi tempat korban nongkrong dengan teman-temannya. Nah, pada video itu terlihat korban dikeroyok sebanyak 5 orang. Terus pelaku tersebut berasal dari sekolah SMK 8, sedangkan korban sendiri berasal dari sekolah SMK 1 Negeri Jeneponto. Terjadinya pengeroyokan ini diduga adanya kesalahpahaman, dikira korban tersebut sedang dekat dengan lelaki yang ada di tribun tersebut. Nah, pada saat itu korban cuma menemani temannya yang sedang dekat dengan lelaki tersebut, tapi para pelaku salah menduga, dia kira korban ini sedang dekat dengan lelaki yang ada di tribun pada saat itu. Seperti itu, Kinan. Baik, selanjutnya apakah korban pengeroyokan di Jeneponto mengalami luka? Iya, korban pada saat itu mengalami luka pada bibir, betis, dan juga luka memar pada bagian belakang badan korban. Nah, pada hari itu juga korban tidak sempat membesar-besarkan permasalahan tersebut, tetapi pada saat videonya viral di sosial media, keluarga korban keberatan dan meminta korban untuk melaporkan seluruh pelaku pengeroyokan yang terjadi di lokasi tersebut. Nah, untuk itu keluarga korban dan korban pada tanggal 8 Desember kemarin mendatangi Polres Jeneponto untuk melaporkan pelaku pengeroyokan di Stadion Mini tersebut. Seperti itu, Kinan. Ya, lantas untuk saat ini bagaimana dengan kondisi korban pengeroyokan di Kabupaten Jeneponto? Ya, untuk kondisi korban saat ini sudah membaik, tetapi korban belum masuk sekolah karena masih trauma dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 3 Desember lalu. Nah, korban mengalami trauma karena pada saat
pengeroyokan terjadi itu korban sempat pingsan dan dibawa ke Masjid Agung yang ada di dekat Stadion Mini Trotea. Pada saat korban sadar, dia sudah tidak tahu dia sedang berada di mana dan siapa yang membawa korban ke Masjid Agung. Setelah 3 hari kemudian, baru korban melakukan visum di rumah sakit dan membawa bukti visum itu ke Polres Jeneponto untuk melaporkan kejadian yang merugikan korban tersebut. Seperti itu, Kinan. Baik, rekan Rakib, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan. Selanjutnya, Tribuners, kita akan menyaksikan wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter kami bersama dengan korban Risna Aprilia dan orang tua korban atas nama Suri. Berikut liputannya. Terus lewat teman-temannya sama teman-temannya pulang begitu, dan temanku siapa tuh yang itu udah rezeki pacaran ada mana. Terus malam lah begitu baru chat sama temanku, kemudian besoknya begitu ketemu di stadion. Terus temanku judulnya teman cerita enggak bisa ya dulu kejadian, enggak lama kemudian begitu tak dorong ke belakang, berdiri sebentar sekali ditariknya diseret. Siapa itu yang tariknya? Aprilia. Ada berapa orang sih itu yang seret ya? 1 orang di pertama, jalan baru tahu. Tapi memang sebelumnya kita sudah janjian di stadion itu atau kita hanya dipanggil? Bapak janjian sama temanku. Tapi memang kita tahu permasalahannya. Iya, bilang mau itu di stadion jadi ikut masuk. Gara-gara itu laki-laki anak kira pacarnya padahal bapak temanku juga. Bagaimana supaya dia jerah dan diminta pertanggungjawabannya. Apa saja luka yang diderita oleh anak itu? Belakang sama kepalanya terasa sakit sampai sekarang. Dia sakit. Apakah dia trauma atau seperti apa? Dia trauma. Jauh ini Bu, apakah sudah ada itikat baik dari orang tua para pelaku atau bagaimana? Ya, belum. Berat bagaimana bisa dia jerah. Sesuai prosedur hukum saja, Pak. Itulah tadi hasil wawancara bersama dengan korban Risna Aprilia dan orang tua korban Suri. Dan terima kasih rekan Rakib langsung dari Kabupaten Jeneponto atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kita akan melangkah ke informasi selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Live Report on the Spot seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi selanjutnya datang dari Kabupaten Bantaeng di mana dihadiri Polda Sulawesi Selatan. Vaksinasi COVID-19 di Bantaeng sasar para pelajar. Vaksinasi COVID-19 kembali digelar di Kabupaten Bantaeng yang kini menyasar pelajar. Vaksinasi yang digelar di Gedung Balai Kartini ini dihadiri langsung oleh Kapolda Sulsel, Nana Sujana. Untuk informasi lebih lengkapnya kita akan terhubung langsung oleh Ahmad Nasution. Halo, selamat siang rekan Ahmad. Ya, selamat siang, Kinan. Baik, bisa Anda jelaskan untuk saat ini bagaimana suasana vaksinasi yang berada di Kabupaten Bantaeng? Ya, saat ini sedang berlangsung kegiatan vaksinasi di Gedung Balai Kartini yang berada di Jalan Kartini, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Jadi untuk vaksinasi yang menyasar para pelajar di baik itu pada tingkat SMP maupun pada tingkat SMA itu dihadiri langsung oleh Bapak Kapolda Sulawesi Selatan Nana Sujana, yang di mana sebelumnya Bapak Kapolda ini mengunjungi Kapolres Bantaeng, kemudian melakukan tinjauan vaksinasi di Gedung Balai Kartini di Jalan Kartini, Kecamatan Bantaeng. Namun saat ini Kapolda Sulawesi Selatan sudah meninggalkan Gedung Balai Kartini dan saat ini diketahui Kapolda Sulawesi Selatan berada di rumah jabatan Bupati Bantaeng. Ya, Kinan. Baik, berapa target yang disasar untuk vaksinasi kali ini, rekan Ahmad? Ya, untuk vaksinasi pada hari ini yang digelar di Gedung Balai Kartini itu menyasar pelajar dan tidak menutup ruang juga untuk masyarakat umum untuk melaksanakan vaksinasi, baik itu vaksinasi pertama maupun vaksin kedua. Jadi untuk sasaran hari ini itu ditargetkan ada sekitar 2.500 yang divaksin hari ini, dan dalam pelaksanaannya ini dibantu langsung oleh pihak dari Polda Sulsel dalam tenaga kesehatan dari Polda Sulsel, kemudian tenaga kesehatan dari Dinas Provinsi Sulawesi Selatan, dan bekerja sama juga dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng. Ya, Kinan. Baik, boleh Anda sampaikan berapa data capaian vaksinasi untuk saat ini di Kabupaten Bantaeng? Ya, untuk saat ini Kabupaten Bantaeng diketahui berada pada urutan ketiga terbawah di Sulawesi Selatan untuk capaian vaksinasinya, di mana Bantaeng ini baru mencapai vaksinasi sekitar 42% untuk vaksinasi pertama. Kemudian untuk vaksinasi kedua baru mencapai 23%. Jadi tadi juga disampaikan bahwa untuk sampai akhir Desember nanti untuk capaian vaksinasi ditargetkan harus mencapai 70%. Jadi saat ini sedang dilakukan vaksinasi hampir setiap harinya, dan di mana vaksinasi saat ini itu dilakukan kepada pelajar maupun masyarakat umum, dan di Kabupaten Bantaeng sendiri itu membuat sebuah surat edaran bagi pelajar atau bagi orang tua yang belum divaksin, maka anak mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran, sehingga para orang tua yang belum divaksin itu harus divaksin agar anak-anak mereka bisa mengikuti proses pembelajaran. Kemudian untuk Kabupaten Bantaeng juga membuat surat edaran bagi para petani yang ada di Kabupaten Bantaeng. Mereka bisa mendapatkan pupuk bersubsidi apabila mereka sudah menjalani proses vaksinasi. Jadi hal itu dilakukan untuk mencapai target hingga Desember nanti sebanyak 70%. Ya, Kinan. Ya, baik. Terima kasih untuk laporan Anda, rekan Ahmad Nasution langsung dari Kabupaten Bantaeng. Dan selamat bertugas kembali.
Baik Tribuners, kita melangkah ke informasi selanjutnya di mana pembangunan huntap untuk korban banjir bandang hampir rampung. Jangan kemana-mana, seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Baik, terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi selanjutnya di mana pembangunan 1005 unit hunian tetap atau huntap untuk korban banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara hampir rampung. Di mana hunian tetap ini dibangun di 4 lokasi, yakni Desa Rada, Desa Sepakat, Desa Mapedeceng, dan Kelurahan Bonetua. Setelah rampung, hunian tetap akan diserahkan kepada penerima. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita saat ini sudah terhubung langsung dengan Khalid Mawardi. Halo, selamat siang rekan Khalid. Halo Kinan. Baik, bisa Anda jelaskan untuk saat ini bagaimana perkembangan pembangunan hunian tetap di Kabupaten Luwu Utara? Jadi pasca banjir bandang yang menerjang Kabupaten Luwu Utara pada Juli tahun lalu, sejumlah upaya pemulihan dilakukan oleh pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah pusat. Salah satunya adalah pembangunan rumah atau hunian tetap bagi korban banjir bandang yang kehilangan rumah pada banjir bandang tahun lalu. Pembangunan huntap dilakukan di 4 titik, yakni Kelurahan Bonetua, Desa Mapedeceng, Desa Sepakat, dan Desa Rada, di mana total huntap yang dibangun yakni ada 1005 unit di 4 lokasi tersebut. Dari pantauan yang saya lakukan dan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah bahwa pembangunan huntap di 4 lokasi tersebut hampir rampung. Dan meskipun demikian, finishing masih dilakukan oleh pekerja. Demikian, Kinan. Ya, baik. Kapan hunian tetap akan diserahkan ke korban banjir bandang, rekan Khalid? Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara, Armiadi, mengatakan bahwa huntap akan diserahkan setelah semua fasilitas huntap terpenuhi, salah satunya
atau diantaranya seperti fasilitas listrik, air, dan sebagainya. Namun ia berupaya atau pemerintah berupaya akan menyerahkan kitab kepada korban banjir bandang sebelum tanggal 31 Desember sebagai hadiah akhir tahun. Namun jika itu tidak memungkinkan akan dilakukan paling lambat Januari ataupun Februari tahun depan. Demikian Sinan. Baik, untuk saat ini rekan Khalid, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi korban banjir untuk saat ini? Saat ini dari pantauan yang saya lakukan, ribuan korban banjir bandang yang terjadi tahun lalu berada atau tersebar di beberapa lokasi. Namun ada juga di antara mereka atau beberapa orang yang masih tinggal di tenda pengungsian karena tidak memiliki biaya untuk membangun rumah sementara. Sementara itu sebagian besar juga masih berada di lokasi atau bekas tempat pengungsian. Namun di sana mereka sudah membuat rumah semi permanen sembari menunggu rumah pembagian dari pemerintah. Namun sebagian juga di antara mereka memilih tinggal di rumah kerabat. Namun ada juga yang telah membuat bangunan pribadi bagi mereka yang memiliki keuangan yang lebih. Demikian Kinan. Baik, rekan Khalid Mawardi, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Kabupaten Luwu Utara dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan live report on the spot setiap harinya pukul 14.00 hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Dan tetap menjaga kesehatan dan jangan juga lupa melakukan vaksinasi untuk seluruh Tribuners. Dan saya Kinan Aulia mewakili kru yang bekerja, pamit, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.